Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Riana dengan NIM 2021062137. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hubungan karakter dan EQ/SQ, kecerdasan moral, pendidikan akhlak, dan penghancur mental block. Yang pertama, hubungan karakter dan EQ dan SQ. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus dengan melibatkan aspek pengetahuan atau kognitif, perasaan atau feeling, dan tindakan atau action. Pengembangan kecerdasan intelektual atau IQ, kecerdasan emosi atau EQ, dan kecerdasan spiritual atau SQ secara seimbang dan terpadu dalam pendidikan dewasa ini sangat penting sehingga perlu memperoleh perhatian secara sungguh-sungguh dan penanganan serius oleh semua pihak. Pendidikan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat maupun negara perlu mencurahkan perhatian pikiran dan tindakan untuk membentuk dan mengembangkan secara seimbang dan terpadu antara ketiga potensi kecerdasan ini. Sepanjang sejarah perkembangan manusia menunjukkan bahwa cara anak-anak mempelajari keterampilan emosi dan sosial dasar adalah dari orang tua, lingkungan, dan lain-lain. Dalam melahirkan karakter anak tangguh dalam menghadapi dinamika kehidupan, selain dibekali dengan kecerdasan emosionalnya, rasanya juga memerlukan usaha penguatan aspek kecerdasan dan spiritualnya. Kecerdasan spiritual atau SQ muncul sebagai usaha untuk menguak rahasia kecerdasan manusia yang berkaitan dengan fitrah manusia sebagai makhluk Tuhan. IQ dan EQ dipandang masih berdimensi horizontal materialistik belaka atau manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dan belum menyentuh soalan inti kehidupan yang menyangkut fitrah manusia dan kecerdasan intelektual maupun kecerdasan emosionalnya. Yang kedua, hubungan karakter dengan kecerdasan moral. Pendidikan karakter secara esensial adalah untuk mengembangkan kecerdasan moral atau building moral intelligence atau mengembangkan kemampuan moral anak-anak. Cara menumbuhkan karakter yang baik dalam diri anak didik adalah dengan membangun kecerdasan moral. Kecerdasan moral adalah kemampuan memahami hal yang benar dan yang salah. Artinya memiliki keyakinan etika yang kuat dan bertindak berdasarkan keyakinan tersebut, sehingga orang bersikap benar dan terhormat. Kecerdasan moral dapat dipelajari dan dapat memulai membangunnya saat anak masih dalam usia balita. Meski kecerdasan moral dapat dipelajari, tetapi tidak dijamin dapat dicapai. Kecerdasan moral harus secara sadar dipelajari dan ditumbuhkan. Semakin cepat menanamkan kemampuan kecerdasan moral anak, semakin besar kesempatannya membangun dasar-dasar yang dibutuhkan bagi pembentukan karakter yang kuat, serta kesempatannya mengembangkan kemampuan berpikir, berkeyakinan, dan bertindak sesuai nilai-nilai moral. Yang ketiga, hubungan karakter dengan pendidikan akhlak. Dalam kaitannya dengan pendidikan akhlak, terlihat bahwa pendidikan karakter mempunyai orientasi yang sama, yaitu pembentukan karakter. Pendidikan karakter telah berhasil dirumuskan oleh para penggiatnya sampai pada tahapan yang sangat operasional meliputi metode, strategi, dan teknik. Sedangkan pendidikan akhlak syarat dan informasi kriteria ideal dan sumber karakter baik, maka memadukan keduanya menjadi suatu tawaran yang sangat inspiratif. Hal ini sekaligus menjadi entry point bahwa pendidikan karakter memiliki ikatan yang kuat dengan nilai-nilai spiritualitas dan agama. Akhlak adalah seperangkat nilai yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan atau suatu sistem nilai yang mengatur pola sikap dan tindakan manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar antara akhlak dan karakter. Keduanya bisa dikatakan sama. Kendati pun tidak dipungkiri ada sebagian pemikir yang tidak sependapat dengan mempersamakan kedua istilah tersebut. Yang keempat, hubungan pendidikan dengan penghancur mental block. Pendidikan karakter memiliki misi untuk menghancurkan mental block. Mental block adalah cara berpikir dan perasaan yang terhalangi oleh ilusi-ilusi yang sebenarnya hanya membuat kita terhambat untuk melangkah menuju kesuksesan. Sama dengan penyakit fisik, secara medis, manusia juga memiliki penyakit mental atau mental block yang sangat berbahaya untuk seseorang atau kelompok yang ingin sukses. Kita harus mendeteksi penyakit mental block dengan memperhatikan gejala-gejala awal yang biasanya dialami oleh si penderita, seperti suka mengeluh, memiliki virus perusak, konflik batin, tidak ada perubahan kehidupan, dan tidak mau ambil resiko. Cara mendeteksi penyakit mental block bisa sendiri atau minta bantuan orang lain. Orang yang menderita penyakit mental block biasanya akan mengalami kehidupan yang selalu gagal, terus-menerus, terpuruk dalam kehidupan dan tidak maju-maju. Orang yang terjangkiti mental block perlu segera dilakukan dengan tindakan pengobatan. Penyakit mental block dapat dicegah dengan optimisme, positif, antusias, dan terbuka yang semuanya mencakup aspek pemikiran atau think, perasaan atau feel, sikap atau attitude, dan tindakan atau doing. Agar proses penyembuhan dengan pengobatan menjadi lebih efektif, maka diperlukan pemahaman serta harus disertai adanya kemauan membangun diri, menemukan dan mengakui keadaan yang sebenarnya. Adapun obat penawar penyakit mental block adalah yang pertama, yaitu berani mengambil tanggung jawab, membuktikan diri, memperjelas sasaran hidup, menaikkan level, menghadapi keadaan, menjalani kehidupan, dan pengetahuan atau keterampilan.